Kitab Aks, pasal 3. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras rumah Allah untuk mengikuti jam doa, yaitu kira-kira jam 3 sore. Di pintu teras rumah Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannya menempatkan dia di situ supaya dia bisa meminta-minta sedekah dari orang-orang yang keluar masuk teras itu. Sewaktu pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk, dia meminta sedekah dari mereka. Lalu mereka berdua menatap orang lumpuh itu dan berkata, "Lihatlah kami." Maka dia memandang Petrus dan Yohanes dengan harapan akan menerima uang. Tetapi Petrus berkata, "Saya tidak punya uang emas maupun uang perak. Tetapi apa yang saya punya akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Kristus Yesus, orang Nazaret itu, mulai sekarang kamu bisa berdiri dan berjalan." Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangan kakinya menjadi kuat. Orang itu pun langsung berdiri dan mulai berjalan. Dia mengikuti mereka masuk ke teras rumah Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Semua orang yang ada di situ mengenal dia sebagai pengemis yang biasa duduk di Gerbang Indah. Waktu mereka melihat dia berjalan dan mendengar dia memuji Allah, mereka sangat heran dan takjub karena keajaiban yang sudah terjadi padanya. Orang yang baru sembuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes dengan berpegangan kepada mereka. Lalu semua orang yang keheranan itu berlarian dan mengerumuni mereka di teras yang bernama Serambi Salomo. Ketika Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami, seolah-olah kami mempunyai kuasa yang luar biasa atau kesalehan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini sembuh dan bisa berjalan? Bukan kami, tetapi Allah yang menyembuhkan dia, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah nenek moyang kita yang sudah melakukan hal ini untuk memuliakan Yesus, hamba-Nya. Dialah orang yang sudah kalian serahkan untuk dibunuh. Kalian menolak dia di depan Gubernur Pilatus, padahal Pilatus sudah memutuskan untuk membebaskan dia. Kalian tidak mau mengakui dia yang kudus dan yang benar, tetapi malah meminta Pilatus untuk membebaskan seorang pembunuh bagi kalian. Sesungguhnya kalian membunuh dia yang adalah sumber hidup. Namun, Allah sudah menghidupkan dia kembali dari kematian, dan kami diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu. Kuasa Yesuslah yang menguatkan orang lumpuh ini, yang sudah kalian lihat sendiri dan juga kalian kenal. Hal itu bisa terjadi karena kami percaya kepada kuasa-Nya. Sungguh, seperti yang sudah kalian saksikan sendiri, orang ini sembuh dengan sempurna karena keyakinan kami kepada Yesus. Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para pemimpin kita tidak menyadari apa yang sudah kalian lakukan waktu membunuh Yesus. Tetapi dengan cara itulah Allah memenuhi perkataan-Nya yang sudah disampaikan melalui nubuatan para nabi, yakni bahwa Kristus harus menderita sampai mati. Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. Dengan demikian, Allah akan senantiasa menyegarkan rohanimu. Suatu hari nanti, Allah akan mengutus Kristus Yesus kembali kepada kita. Tetapi Yesus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan atas segala sesuatu, seperti yang sudah dikatakan Allah sejak dulu melalui nubuatan para nabi. Ingatlah nubuatan Musa kepada nenek moyang kita. Tuhan Allahmu akan mengangkat seorang nabi lagi bagi kalian, yaitu seorang nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita sendiri. Dengarkanlah dan taatilah segala sesuatu yang diperintahkan oleh nabi itu. Siapa saja yang tidak taat kepada nabi itu tidak lagi dianggap sebagai umatku. Dan mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang zaman sekarang ini.
Kita adalah ahli waris nabi-nabi itu dan kita sudah termasuk dalam perjanjian yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Sekarang, janji Allah kepada Abraham sudah mulai terjadi, yaitu, melalui keturunanmu, semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Jadi, ketika Allah mengangkat dan mengutus Yesus ke dunia sebagai hambanya, pertama-tama Allah mengutus dia untuk memberkati kita umatnya. Asalkan kita masing-masing bertobat dari kejahatan kita. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kekaguman atas mukjizat-mukjizat yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sebagaimana Petrus dan Yohanes membawa kesembuhan bagi orang lumpuh, kiranya kami menjadi alat anugerah-Mu, membagikan harapan dan pemulihan kepada mereka yang membutuhkan. Tolonglah kami untuk dengan berani memberitakan kabar baik tentang Yesus, menyadari bahwa iman kami dapat membawa perubahan bagi orang lain. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu. Amin.